Lama rekamnya. Udah. Oh, udah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi. Kembali lagi bersama kami di podcast Mahbaksya, mari bahas akuntansi syariah. Nah, sebelum membahas materi apa nih yang akan kita bahas, izinkan aku memperkenalkan diriku dahulu. Perkenalkan, nama aku Anissa Nurul Fadilah, dan di podcast kali ini aku ditemani oleh Manzila. Hai Manzila. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Manzila. Gimana nih Manzila kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih sekarang nih Manzila? Alhamdulillah lagi sibuk kuliah sejauh ini sama ya paling kegiatan organisasi lah. Tuh. Oh ya, di podcast kali ini kita mau diskusi tentang apa nih? Nah, di podcast kali ini kita akan berdiskusi mengenai suku. Oh, sukuk. Kalau yang kamu tahu itu, sukuk itu apa sih? Nah, jadi, suku itu merupakan istilah baru nih, yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah nih, atau Islamic bonds. Nah, suku secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, peraturan Bapepam dan LK atau Lembaga Keuangan nomor 9 K, eee 13 memberikan definisi suku yaitu berupa efek syariah, berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu. Maksudnya itu tidak terpisah atau tidak terbagi. Itu. Nah, suku ini dibagi menjadi beberapa bagian nih. Yang pertama ada aset berwujud tertentu atau ayan maujudat. Yang kedua ada nilai manfaat atas aset berwujud atau manafiul ayan, tentunya, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang ketiga ada jasa nih atau hadamat, yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang keempat ada aspek proyek tertentu atau maujudat muayyan, dan yang terakhir ada kegiatan investasi yang telah ditentukan atau nasyat istismarin khosos. Nah, suku juga nih, ada juga nih, pendapat dari yang lainnya yaitu bukti kepemilikan suatu aset yang, diterbitkan oleh negara. Nah, produk keuangan ini menggunakan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32 garing DSN garing MUI garing 9 garing 2002. Nah, suku juga diterbitkan oleh pemilik obligasi syariah dan pemilik suku wajib membayar pendapatan pada pemilik obligasi syariah dengan sistem bagi hasil. Jadi, dapat dikatakan pula bahwa suku adalah surat sertifikat sebagai bukti kepemilikan aset karena telah membeli salah satu aset negara pada jangka waktu tertentu. Seperti itu, Nisa. Oh, seperti itu ya. Oh ya, aku juga pernah baca sejarah tentang sukuk itu. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (PSAK) nomor 110, pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSASIAI) pada 26 Oktober tahun 2011. Nah, terus setelah pertama kali disahkan di tahun 2011, PSAK PSAK 110 direvisi pada tanggal 24 Februari tahun 2015. Nah, terus struktur utama terkait klasifikasi investasi sukuk yang mengacu pada revisi atas International Financing Reporting Standard Financial Instrument. Nah, terus oh ya, sukuk juga ada loh dalam undang-undangnya. Pada Mei tahun 2008 lalu, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau yang biasa disebut dengan SBSN atau UU Sukuk
sukuk negara sovereign sukuk. Oh, jadi, suku itu udah diatur ya dalam undang-undang dan berarti, eee, apa, tidak hanya pada fatwa Dewan Syariah Nasional aja ya? Iya, Nahman. Terus, sukuk juga tuh punya beberapa karakteristik loh. Aku tahu, biar aku yang jawab ya. Nah, Oke. untuk karakteristik suku ini kan terbagi menjadi beberapa bagian nih. Yang pertama, suku merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat atau beneficial title. Suku juga, pendapatan berupa imbalan atau kupon, margin, dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan. Terus terbatas dari riba, gharar, dan maisir. Kemudian, penerbitan suku ini melalui Special Purpose Vehicle atau SPV. Terus, suku juga memerlukan underlying asset. Yang terakhir, penggunaan proses harus sesuai dengan prinsip syariah gitu. Keren sekali kamu, Man. Oh iya, salah satu karakteristik nih yang menarik dari sukuk itu adalah terbebas dari riba, goror, dan masyir. Kita nih ya, sebagai umat muslim juga harus menjauhi banget tuh yang namanya riba, maupun itu jumlahnya sangat kecil, mau 1.000 atau 2.000 ya, Man. Ya, betul banget. Nah, Nis, kira-kira, Nisa, kamu tahu nggak sih, hukum suku itu apa? Mubah nggak sih? Mmm, Hukum suku itu adalah halal. Nah, kenapa halal? Karena suku itu, seperti halnya transaksi dalam hukum Islam. Nah, investasi SR013 itu menggunakan akad perjanjian. Nah, biasanya investasi SR013 ini diterbitkan menggunakan akad ijarah aset to be leased dengan cara book building. Nah, dengan mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia tentunya, DSN atau, MUI. Nah, dalam rangka penerbitan SR013 ini, DSN MUI telah menerbitkan pernyataan sesuai syariah suku negara retail seri SR013 tahun 2020 nomor B strip 470 garing DSN strip MUI garing UII garing 2020 pada tanggal 21 Agustus tahun 2020. Nah, sehingga terdapat kepastian khususnya bagi para investor syariah bahwa investasi pada SR013 itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti itu. Jadi halal, Nis. Oh, halal ya. Oh ya, Manzilah. Di dalam sukuk nih dalam Islam itu dibagi menjadi beberapa jenis juga loh. Yang pertama ada sukuk ijaroh. Nah, sukuk ijaroh adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijaroh, di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa Hmm. diikuti perpindahan kepemilikan aset itu sendiri. Nah, yang kedua ada sukuk mudorobah. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, di mana satu pihak menyediakan modal, sohibul mal, dan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian yang biasa disebut dengan mudharib. Keuntungan dan kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi perbandingan nisbah yang disepakati oleh sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, sepanjang kerugian tersebut tidak ada unsur modal hazard atau nilai tidak baik dari mudorib. Nah, terus yang ketiga ada sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah. Nah, di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru atau mengembangkan proyek yang sudah ada atau membiayai sebuah kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
Selanjutnya ada sukuk istisna. Nah, sukuk istisna ini adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Nah, terus ada pun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi proyek atau barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Nah, ini nih yang sudah aku jelasin tadi. Tapi nih ya, jenis sukuk berdasarkan standar syariah atau AAOIV, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau Hay'ah Al-Musahabah wal Murajo'ah lil Musaati Al-Maliyai Al-Islamiyah, nomor 17 tentang investment sukuk terdiri dari yang pertama ada sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan, sertifikat kepemilikan atas manfaat yang terbagi menjadi 4 tipe, yang sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu, dan sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan. Terus ada sertifikat salam, sertifikat istisna, sertifikat murabahah, sertifikat musyarakah, sertifikat muzaroah, sertifikat musako, sertifikat mugarosa. Hmm, aku baru tahu loh ternyata. Eh, oh iya, eh, kamu juga tahu nggak sebenarnya suku di Indonesia itu ada 3 jenis loh. Wah, apa tuh, Man? Nah, jadi suku di Indonesia itu ada yang pertama ada surat berharga syariah negara atau SBSN nih, atau bisa juga disebut dengan suku negara. Yang merupakan obligasi pemerintah yang diterbitkan berdasar prinsip syariah. Nah, yang kedua ada suku retail. Nah, suku ini suku negara yang dijual secara retail kepada masyarakat melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, yang terakhir ada suku korporasi atau obligasi korporasi yang diterbitkan berdasar efek syariah. Nah, dan juga berdasarkan data OJK sampai Juli tahun 2020 telah diterbitkan kurang lebih 252 suku koperasi dengan nilai 51,19 triliun. Wah, mantap. Oh iya, tadi ngomong-ngomong soal suku retail nih. Sukuk retail juga kan mempunyai tujuan penerbitan sukuk retail, mempunyai tujuan dari penerbitan sukuk retail. Nah, tujuannya adalah penerbitan sukuk retail ini sama dengan obligasi yang diterbitkan pemerintah lainnya seperti Sun, ORI, SBSN, yaitu untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, terus memperluas basis investor, terus mengelola pembiayaan negara, dan menjamin tertib administrasi pengelolaan barang dan milik negara. Oh, dan suku retail juga pastinya punya manfaat dong. Nah, manfaat dari suku retail itu yang pertama investasi yang aman. Nah, pemerintah sudah sangat-sangat menjamin gitu. Kemudian memberi return yang relatif tinggi dari 12% gross sampai 9,6% net dibandingkan produk konservatif lain seperti reksadana, pasar uang, atau deposito. Kemudian mendapatkan pembayaran imbalan yang dilakukan secara berkala atau biasanya dapat secara per bulan. Yang terakhir itu manfaatnya berpotensi memperoleh capital gain ketika harga sedang naik di pasar sekunder. Seperti itu. Wah, pengetahuan kamu tentang suku luas banget loh, Man. Wah, kamu juga kok. Kita di sini sama-sama bertukar ilmu lah. Oh iya, tadi kan kita bahas tentang sukuk nih ya. Secara singkat tuh, sukuk kalau dipikir-pikir tuh sukuk sama kayak obligasi ya. Padahal kan berbeda ya. Nah, iya Nis, obligasi dan suku itu berbeda. Nah, perbedaan suku dan obligasi konvensional nih, aku mau kasih tahu nih. Nah, pada dasarnya kalau misalnya, eee,
Obligasi nih, prinsip dasarnya itu utang piutang antara penerbit obligasi dan investor. Sedangkan suku itu prinsip dasarnya kepemilikan bersama atas suatu aset atau manfaat atas aset atau jasa atau proyek atau investasi tertentu. Kemudian underlying asset atau aset yang mendasari penerbitan nih. Perbedaannya, kalau misalnya obligasi itu nggak perlu tuh. Nah, sama juga, suku juga nggak perlu. Jadi nggak ada tuh underlying asset. Kemudian penggunaan dana. Penggunaan dana kalau misalnya obligasi itu biasanya tidak terbatas pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tentunya obligasi kan konvensional. Nah, kalau misalnya suku itu penggunaan dananya itu hanya untuk pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Gitu. Nah, kemudian imbal hasil dari obligasi itu biasanya berupa kupon. Tapi kalau misalnya untuk suku, imbal hasilnya itu berupa bagi hasil atau fee ujroh dengan selisih harga atau margin. Nah, terus juga nih, nah, terus juga ada perbandingan suku dan obligasi nih. Lanjutannya nih. Nah, bisa kita lihat nih, dari misalnya, dari penerbit. Kalau misalnya suku itu penerbitnya pemerintah dan korporasi. Begitu pula, obligasi juga sama nih, pemerintah sama korporasi. Terus kalau sifat instrumennya nih, kalau suku itu, kita lihat itu sertifikat kepemilikan atau penyertaan. Sedangkan kalau obligasi itu menggunakan instrumen pengakuan dari utang. Nah, kalau penghasilan suku itu berupa imbalan bagi hasil margin, seperti yang sebelumnya aku jelasin tuh. Terus kalau misalnya obligasi itu bunga atau kupon dan capital gain. Terus jangka waktu nih, kalau jangka waktu suku itu pendek dan menengah nih. Tapi kalau misalnya obligasi, jangka waktunya itu menengah dan panjang. Nah, underlying asset itu kalau sukunya itu perlu, kalau obligasi itu nggak perlu. Terus pihak yang terkait nih, pihak yang terkait itu ada kalau suku obligor, SPV, investor, trustee. Kalau misalnya obligasi itu hanya obligor atau issuer sama investor. Kemudian untuk price-nya, kalau suku itu tapi suku sama obligasi bisa kita lihat itu price-nya itu sama-sama di market price. Nah, kalau misalnya investor, ya suku kan syariah, berarti, ya Islam gitu. Tapi ada juga yang konvensional, tapi kalau obligasi lebih ke konvensionalnya. Terus untuk pembayaran pokok nih, kalau suku itu lebih ke bulat atau amortisasi, sedangkan obligasi lebih ke sama, bulat atau amortisasi. Nah, kemudian ada penggunaannya nih, kalau penggunaan suku itu tentunya harus sesuai dengan syariah, tapi kalau obligasi, ya nggak sesuai syariah juga nggak apa-apa, bebas gitu. Seperti itu nih. Seperti itu ya. Oh ya, terus sukuk dan obligasi ini tuh berbeda dalam dalam segi yang tadi kamu sebutkan. Nah, sukuk menggunakan sistem syariah dan obligasi menggunakan sistem konvensional. Dan kita juga mendapatkan keuntungan nih jika memiliki sukuk. Di antara lain ada imbal hasil. Imbal hasil yang diberikan oleh penerbit sukuk kepada investor bisa berupa bagi hasil, bisa berupa fee atau margin. Yang kedua ada capital gain. Itu keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Terus ada ketenangan hati karena berinvestasi di instrumen yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, tapi jangan salah nih, di antara keuntungan pasti juga memiliki resiko juga dong. Nah, untuk resiko mempunyai suku itu, biasanya ada resiko gagal bayar atau default. Biasanya itu, resiko ini berupa kayak ketidakmampuan, penerbit obligasi membayar imbal hasil maupun melunasi suku pada saat jatuh tempo. Terus ada juga nih resiko suku bunga. Biasanya, pergerakan harga obligasi itu ditentukan oleh tingkat suku bunga beracuan dengan hubungan berbanding terbalik. Jadi, jika ada investor yang mempunyai pemikiran suku bunga itu kayak
acuannya itu akan turun. Maka investor juga umumnya memilih untuk memegang obligasi atau membeli obligasi, dan sebaliknya. Kemudian ada resiko pasar. Nah, biasanya risiko pasar ini berpotensi mengalami kerugian atau capital loss. Nah, bagi investor, ketika harga suku di pasar sekunder turun, akibatnya faktor-faktor yang mempunyai kinerja keseluruhan dari pasar keuangan, antara lain kayak perubahan suku bunga, perubahan ekonomi, dan kondisi politik yang tidak stabil. Kemudian yang terakhir resikonya yaitu likuiditas. Kenapa? Karena, obligasi tidak dapat menjual kembali di pasar sekunder karena, adanya berbagai hal dan harus menunggu sampai jatuh tempo. Seperti itu, Nis. Nah, berarti sebelum kita memiliki sukuk, berarti kita harus meneliti atau meriset terlebih dahulu ya. Jadi jangan asal beli aja tuh. Nah, betul. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang sukuk nih. Pasti penasaran dong bagaimana sih cara berinvestasi di sukuk itu? Sama kayak obligasi, sukuk diperdagangkan pada pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan sukuk untuk pertama kali, sedangkan pasar sekunder adalah kegiatan perdagangan sukuk yang telah dijual di pasar perdana. Nah, untuk membeli sukuk di pasar perdana, investor tuh harus mengikuti lelang. Sementara untuk transaksi sukuk di pasar sekunder dapat dilakukan secara negosiasi dan diselesaikan dalam sistem bursa efek. Penyelesaian transaksi dilakukan secara sentral melalui clearing penjaminan efek Indonesia dan dicatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Mmm. Nah, Nis, kalau misalnya pembelian suku retail itu mirip nggak sih sama ori kira-kira? Mungkin banyak yang bertanya ya mengenai cara membeli sukuk retail. Cara membeli sukuk retail ini tuh sama mirip dengan ori, yaitu dengan menghubungi agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Mmm, jadi, eee, selain membeli suku retail secara langsung, ada nggak nih, kira-kira membeli suku dengan cara lain gitu? Ada, selain membeli sukuk secara langsung, ada juga loh cara membeli sukuk secara tidak langsung, yaitu melalui investasi di reksadana syariah yang menempatkan investasinya di sukuk. Biasanya adalah reksadana yang pendapatannya tetap syariah atau reksadana yang campuran syariah. Terus kita tuh harus ketahui tujuan dan profil risiko sebelum memilih mana instrumen investasi yang sesuai untuk kita. Mmm, jadi kita bisa milih ya dengan cara apa untuk membeli suku, jadi bisa, dengan cara secara langsung kita membelinya atau bisa juga tidak langsung, seperti itu. Nah, iya Manzila. Oh iya nih, menurut kamu bagaimana sih perkembangan sukuk di Indonesia? Nah, menurut aku ya Nis, kayak kehadiran suku di Indonesia itu cenderung lambat jika dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas Islam lainnya. Contohnya nih, seperti negara Malaysia, Bahrain, dan Sudan. Suku yang pertama terbit di Indonesia itu suku korporat, diterbitkan oleh PT Indosat Tbk pada tahun 2002 dengan nilai 175 miliar menggunakan akad mudharabah. Kemudian, diikuti oleh korporasi lain tuh, baru tuh bermunculan. Nah, suku negara itu terbit pada tahun 2008 setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 yang mengatur tentang surat berharga syariah negara atau SBSN. Kemudian menurut fatwa DSN MUI nomor 32 DSN MUI garing 9 garing 2002 itu juga terdapat 6 akad suku yang berlaku di Indonesia. Seperti yang sebelumnya nih, udah kita jelasin nih. Ada mudharabah, musyarakah, murabahah, akad salam, istisna, dan ijarah. Nah, penerbitan suku negara dari tahun ke tahun juga terus mengalami peningkatan nih.
Nah, selain itu juga sesuai dengan perkembangan dan strategi yang diterapkan dalam, APBN ya tentunya, dan seiring dengan tugas dalam memenuhi pembiayaan defisit APBN juga jadi terus meningkat, pemerintah terus melakukan, pengembangan instrumen dari SBSN, gitu. Nah terus ya, aku juga pernah mendengar nih, perkembangan sukuk di Indonesia, pertumbuhan pasar sukuk di Indonesia ini diyakini semakin kuat pada tahun mendatang. Outlook positif ini didukung oleh prospek pemulihan ekonomi serta literasi masyarakat dan investor terhadap instrumen-instrumen syariah yang semakin optimal. Nah, terus Associate Director Fixed Income menjelaskan, pasar sukuk di Indonesia ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik selama beberapa tahun yang terakhir. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, tingkat likuiditas pada instrumen ini juga turut meningkat. Nah, terus laporan lembaga penyedia data dan infrastruktur pasar keuangan Refinitiv menyebutkan penerbitan sukuk global mencapai 147 miliar US dollar dalam 9 bulan pertama pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, Indonesia menempati urutan ketiga dari 5 negara dengan total penerbitan 22 miliar US dollar. Terus Malaysia menjadi negara dengan emisi sukuk terbesar di dunia dengan total 58 miliar US dollar hingga akhir kuartal 3 tahun 2021. Disusul oleh Arab Saudi dengan jumlah emisi 32 miliar US dollar. Terus Turki menjadi negara terbesar keempat dalam hal jumlah penerbitan sukuk dengan total 11 miliar US dollar. Disusul oleh Kuwait dengan nilai emisi 9 miliar US dollar, sementara negara-negara lainnya secara keseluruhan menerbitkan sukuk sebesar 15 miliar US dollar. Laporan tersebut menjelaskan pasar sukuk Indonesia utamanya ditopang oleh volume penerbitan yang tinggi dari pemerintah. Terus hal ini sering dengan tujuan pemerintah memanfaatkan instrumen ini untuk membiayai program pemulihan ekonomi nasional. Terus Indonesia juga aktif nih dalam menerbitkan produk-produk sukuk yang inovatif seperti green sukuk, sustainable sukuk, sukuk retail hingga green sukuk retail. Oh, oh iya nis, Menteri Keuangan atau Menku Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan dari tahun ke tahun tuh, suku negara atau surat berharga syariah negara (SBSN) juga terus mengalami perkembangan loh. Nah, suku negara juga, memainkan peran penting dalam pembiayaan anggaran pendapatan dan, belanja negara nih (APBN). Nah, dalam pembiayaan APBN ini, volume dan kontribusi dari suku negara itu mengalami kenaikan. Nah, dari semulanya awalnya tuh hanya 4,7 triliun di awal penerbitan pada 2008 menjadi 360.000 triliun pada 2000. Wah, mantap banget nih ya. Oh iya, ngomong-ngomong soal kontribusi sukuk negara, aku baru dapat beritanya nih. Kemarin kalau PT Hutama Karya Persero akan menawarkan obligasi dan sukuk dengan total nilai 1,31 triliun di awal Januari 2022. Perusahaan konstruksi pelat merah ini menerbitkan obligasi dan sukuk masing-masing dalam 3 seri. Eee, Perusahaan BUMN ini akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 2 Hutama Karya Tatap 2 tahun 2022, totalnya 1 triliun. Terus obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan 2 Hutama Karya dengan total nilai 2 triliun. PT Hutama Karya Persero akan menawarkan obligasi dan sukuk dengan total nilai 1,31 triliun di awal Januari 2022. Terus, perusahaan konstruksi plat merah ini akan menerbitkan obligasi dan sukuk masing-masing dalam 3 seri. Perusahaan BUMN ini akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 2 Hutama Karya Tahap 2 tahun 2022 dengan total 1 triliun. Obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan 2 Hutama Karya.
Gede banget ya. Banget banget. Mhm. Iya besar banget kan. Tadi dulu maaf ada kesalahan bentar. Oke, oke. Wah, emang gede banget sih. Itu tuh apa? Melonjak drastis gitu ya sampai 1 triliun. Nah, terus uh, setelah dari 1 triliun itu, Nah, oh ya, aku lanjutin ya. Maaf ya tadi ada gangguan. Terus kan obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan 2 utama nih, dengan total nilai 2 triliun pada tahap pertama Hutama Karya telah menerbitkan obligasi total 1 triliun. Terus Hutama Karya menawarkan 3 seri obligasi. Obligasi seri A memiliki nilai pokok 81 miliar. Obligasi dengan tenor 3 tahun ini menawarkan tingkat bunga tetap 6,5% per saham. Nah, terus obligasi seri B memiliki nilai pokok 176 miliar. Obligasi dengan tenor 5 tahun ini menawarkan tingkat bunga tetap 7,75% per tahun. Nah, terus yang terakhir, obligasi seri C ini memiliki nilai pokok 742,5 miliar. Obligasi dengan tenor 7 tahun ini menawarkan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun. wah, Nisa ternyata lebih update ya daripada aku. Kamu juga update loh, Man. Oh ya, Man, tahu nggak sih ternyata Sukuk itu punya ratingnya loh. Wah, ada juga kah ratingnya? Ada dong. Nah, Sukuk juga diperingkat oleh lembaga pemerintahan atau biasa disebut sebagai rating agensi. Biasanya di belakang peringkat diberikan kode SY untuk menandakan bahwa obligasi tersebut adalah obligasi syariah. Misalnya ID AAAA tanda kurung SY. Semakin baik peringkatnya, maka semakin kredibel penerbit obligasi atau issuer-nya. Terus sukuk yang dianggap baik, sukuk yang dianggap baik itu adalah sukuk yang masuk kategori layak investasi atau investment grade. Investor perlu mempertimbangkan peringkat terutama untuk meminimalkan risiko. Kayak gitu, Man. Oalah, gitu ya. Bener sih, emang kita juga harus tahu nih rating suku, biar kita nggak kudet-kudet amat nih. Nanti takutnya kan kita bisa jadi ditipu sama suku, kita beli suku terus ternyata sukunya bodong, kayak gitu kan. Rugi Iya, juga yang ada kita. iya Mhm. rugi banget lah ya. Nah, gimana nih? Kita kan udah sharing-sharing tentang sukuk nih. Terus udah jelas banget nih informasi yang kita berikan. Kira-kira nanti kalau udah punya rezeki mau punya sukuk nggak nih Manzila? Wah, pastinya dong, mau dong. Karena kan, kita udah tahu nih banyak manfaat dan keunggulan yang didapat dari suku. Jadi, ya kenapa enggak? Semoga aja ya nih nanti kita bisa punya suku gitu ya. Amin. Amin, amin. Nah, untuk pemirsa sekalian juga nih, masih ragu nggak untuk berinvestasi menggunakan sukuk? Nah, eee, sepertinya sudah tidak ragu lagi Denis, karena sudah banyak sekali informasi-informasi yang mereka dapat nih tentunya dari podcast Mabaksya ini. Ya, betul sekali kan. Aku juga sepemikiran nih sama kamu. Karena kita sudah tahu informasinya, pastinya tinggal mengaplikasinya kan dong. Baiklah pemirsa, mungkin cukup sampai di sini saja ya perbincangan kita. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Saya Enisa Nurul Fadila bersama rekan saya. Manzila Mukarimah. Pamit undur diri dan saksikan bincang-bincang kami selanjutnya di Mabaksya. Mari bahas Bahas akuntansi akuntansi syariah. syariah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Record, 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 record udah.